Salam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Di suatu kesempatan Yesus pernah berkata kepada para muridnya bahwa mereka harus menjadi garam dan terang dunia. Di kesempatan yang lain Yesus juga pernah berkata kepada para muridnya bahwa setiap mereka yang ingin untuk benar-benar menjadi murid Yesus harus menyangkal dirinya, memikul salib, dan kemudian mengikut Yesus. Ada sebuah tuntutan dari Yesus kepada setiap murid-muridnya untuk benar-benar mereka menanggalkan segala ego mereka, segala keinginan mereka demi kerajaan Allah. Kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini bukan tanpa maksud. Tuhan memberikan kita tanggung jawab untuk kemudian kita menjadi duta-duta kerajaan Allah. Mari Bapak Ibu kita berdoa sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Kami bersyukur kepada Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami selalu percaya bahwa tangan Tuhan selalu menyertai kami, menopang kami di dalam segala situasi hidup. Terima kasih, hari ini Engkau sudah menyertai dan menolong kami di dalam segala aktivitas kami. Kami juga pada saat ini mau mendengar firman. Mohon pimpinan-Mu bagi kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan membacakan Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 10 sampai ayat 17. Demikian firman Tuhan. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, "Ananias," jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Ananias adalah seorang tokoh yang sebenarnya mempunyai andil yang cukup besar di dalam kisah perjalanan hidup Saulus yang kemudian kita kenal dengan Paulus setelah pertobatannya. Ananias adalah orang yang sangat saleh, orang yang sangat dihormati. Demikian kesaksian dari Lukas yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 12. Menurut beberapa penafsir, Ananias adalah orang Yahudi yang dulunya tinggal di Yerusalem, tetapi setelah penganiayaan kepada murid-murid Yesus, maka Ananias melarikan diri atau pindah
ke kota yang bernama Damsyik. Saudara, di dalam kisah yang kita baca ini diceritakan tentang bagaimana pertemuan dari Ananias dan Saulus. Ananias sebenarnya keberatan pada waktu pengutusan Tuhan itu. Dia merasa keberatan mungkin karena yang pertama dia merasa takut. Karena di dalam ayat yang ke-13 dikatakan bahwa orang ini sangat jahat. Dia akan membunuh, atau dia datang ke Damsyik ini dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap dan kemudian membunuh setiap anak-anak Tuhan. Jadi yang pertama tentu dia merasa takut. Tetapi yang kedua, dia juga mungkin merasa marah, merasa benci dengan apa yang dilakukan oleh Saulus pada waktu itu kepada saudara-saudara seiman. Tetapi saudara, di dalam ayat yang ke-15, Tuhan kemudian menegaskan kepada Ananias bahwa Saulus adalah alat yang akan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil kepada semua orang. Hal inilah yang kemudian menolong Ananias untuk menemui Saulus. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari Ananias ini. Yang pertama, saudara, Ananias menunjukkan bagaimana seharusnya seorang Kristiani hidup. Yakni yang pertama adalah dia memaafkan Saulus. Tidak mudah bagi seseorang untuk kemudian memaafkan orang lain yang selama ini melakukan kejahatan kepada saudara-saudaranya, yang dalam hal ini adalah Ananias. Ananias mungkin pernah mengalami orang-orang terdekatnya, mungkin teman-temannya yang dia kenal dengan sangat baik, itu dianiaya oleh Saulus. Oleh karena itu, Ananias harus mampu untuk kemudian memaafkan Saulus karena tindakan-tindakannya. Di dalam ayat yang ke-17 ada sebuah pernyataan penting yang diucapkan oleh Ananias. Ketika ia datang kepada Saulus, ia berkata, "Saulus, saudaraku." Saya yakin bahwa itu bisa dilakukan atau dikatakan oleh Ananias karena ia telah mengampuni atau memaafkan Saulus. Hal yang kedua yang kemudian dituntut dari Tuhan kepada Ananias adalah dia harus mendoakan Saulus. Dan itu dilakukan. Hal yang ketiga yang harus dilakukan oleh Ananias adalah dia harus membaptis Saulus untuk kemudian menjadi murid Kristus. Jadi ada 3 hal yang bisa kita pelajari dari tokoh ini. Yang pertama, dia bisa memaafkan Saulus. Yang kedua, dia mendoakan Saulus. Kemudian yang ketiga, dia juga membaptis Saulus. Saudara, dalam kehidupan kita di dunia ini, tentu kita akan bertemu dengan begitu banyak orang yang mungkin berkali-kali atau pernah menyakiti hati kita. Satu tuntutan dari Tuhan buat kita adalah memaafkan mereka. Bahkan mungkin ketika mereka dalam persoalan hidup yang berat, kita harus bisa untuk kemudian mendoakan mereka, memberikan dukungan kepada mereka supaya mereka bisa bangkit lagi dari keterpurukan itu. Saulus pada waktu itu, saudara, berada di titik yang paling rendah dari hidupnya. Dia membutuhkan orang yang bisa memberikan dukungan kepadanya supaya dia bisa bangkit lagi menjadi seorang yang benar-benar berani untuk menghadapi kehidupan yang serba rumit ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, oleh karena itu mari kita belajar dari Ananias. Kita dituntut untuk menjadi garam dan terang
bagi dunia ini. Oleh karena itu, biarlah kiranya sekecil apapun itu peran yang Tuhan titipkan bagi kita, sekecil apapun tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kita, mari kita kerjakan semuanya dengan baik. Mungkin ada orang di sekitar kita yang saat ini sedang susah, sedang dalam pergumulan yang berat, tetapi kita tidak mempunyai uang atau harta yang cukup untuk bisa menolong mereka. Paling tidak, saudara, kita bisa melakukan hal sebagaimana yang dilakukan oleh Ananias, mendoakan, memberikan dukungan kepada mereka yang sedang dalam pergumulan yang berat. Tuhan kiranya menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa, kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami sekalian untuk benar-benar mampu menjadi garam dan terang di tengah dunia ini ya Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu akan selalu menolong kami untuk kemudian kami menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian.